picture when it comes to the coronavirus. We are now getting descriptions from... Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Pemerintah mengklaim telah menelusuri tempat-tempat warga negara asing itu singgah di Indonesia. Grup COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Menyebabkan hingga 25 juta orang di dunia terancam akan kehilangan pekerjaan. Sejak diumumkan Presiden Jokowi bahwa ada 2 orang WNI terkena COVID-19 di Jakarta, pecah sudah anggapan-anggapan tentang Indonesia tidak akan terkena virus corona karena berbagai alasan. Efek dari COVID-19 tidak hanya berimbas kepada penderita saja, namun juga berimbas kepada perekonomian di masyarakat. Hal ini dimulai ketika pemerintah mulai memberlakukan sistem PSBB yang bertujuan untuk meredam persebaran COVID-19 di masyarakat. Lalu, bagaimana dengan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Perlu diingat, Indonesia punya Pancasila. Sebagai rakyat Indonesia, Pancasila bukan sekedar kata-kata, tetapi benar-benar harus selalu diamalkan isinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apalagi di masa sekarang ini, dunia sedang resah karena virus corona, virus baru yang terkenal sangat berbahaya. Oleh karena itu, dengan kekuatan Pancasila, mari berjuang dengan aksi nyata berupa saling menolong meskipun dengan hal-hal sederhana. Indonesia tidak diam, baik pemerintah maupun rakyatnya. Didorong oleh Pancasila sebagai kepribadian bangsa, rakyat Indonesia tetap saling membantu satu sama lain, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala perjuangan mereka melawan COVID-19. Perjuangan yang diwujudkan dengan berbagai macam cara, saling bergotong royong melaksanakan kegiatan seperti penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga sebagai bentuk pencegahan kemungkinan terjadinya penyebaran virus corona. Tidak cukup sampai di situ. Perlawanan masih terus berlanjut dalam rangka membantu sejumlah warga yang terkena dampak pandemi COVID-19, terutama warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga sulit bagi mereka untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Banyak warga secara sukarela membantu melalui penggalangan dana sosial untuk membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan sebagai wujud gotong royong antar sesama. Adapun dari dana yang terkumpul tersebut kemudian dibelikan sembako atau kebutuhan pokok yang dibagikan dalam rangka membantu meringankan beban warga yang membutuhkan. Sudah banyak hal yang dilakukan baik pemerintah maupun rakyatnya. Sekarang giliran kita. Virus corona yang masuk ke Indonesia, apakah akan membuat kita abai akan kondisi yang ada? Atau justru sebaliknya? Masa ini akan menjadikan kita lebih peduli akan sesama. Ingat kawan, kita ini Indonesia yang punya Pancasila sebagai penuntun jalan kita. Penuntun agar pada masa pandemi ini kita bisa bersatu, bertahan dalam belenggu. Pancasila dengan segala nilai luhurnya tak cukup hanya diucapkan atau hanya dibaca, namun harus diimplementasikan dan dilestarikan. Mari bersatu meskipun tak dapat merapat. Mari menjaga agar Indonesia tetap kuat. Dengan Pancasila, kita tahu bagaimana harus berbuat, dan kita percaya Indonesia pasti bisa. Dengan Pancasila, aku, kamu, kita bersama lawan COVID-19 untuk Indonesia.